Nah, kebaikan-Mu kami boleh bersama kembali untuk berkumpul di dalam Zoom meeting Family Ministry ini. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua agar supaya kami boleh menikmati apa yang hendak Kau sampaikan pada kami pada sore menjelang malam hari ini. Untuk itu kami akan siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Urapi semua peralatan yang kami pakai untuk Zoom meeting ini agar supaya semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami mau bersatu hati, kami akan tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh acara ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Saya ambil dari lagu Hatiku Percaya. Dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita akan lanjutkan dengan Blibli Healthy Brand Festival. Belanja dari brand mohon maaf ada gangguan sinyal. Saya lanjutkan.
Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapanku Tuhan. Janganlah kau meninggalkan, peganglah selalu tanganku, agar supaya aku selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya persilakan namanya Pak Hendra untuk buka dalam doa pembukaan. Oke, kita doa. Bapa kami yang berserta dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa, dan juga Engkau beri hikmat-Mu pada kami semuanya Tuhan, terutama Pak Haris Santosa, biar Kau urapi dia, berkati, pakai dia sebagai hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah semuanya ini boleh mendatangkan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Amin. Terima kasih Pak Hendra. Kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita masuk lebih dalam dengan lagu Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu yang untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, saya persilakan hambanya Boksu Hari Sanosa untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, silakan Boksu Hari Sanosa. Speakernya belum dibuka, Pak. Selamat melayani. Mic-nya belum dibuka. Oke, ya, sudah, oke. Iya, thank you semua, shalom. Selamat sore. Shalom. Apapun keadaan kita baik ya. Tapi sebelum mulai, tiba-tiba tergerak dengan 2 lagu terakhir nih. Mohon maaf.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya saya mengalami sendiri ya, semua yang terbaik gitu. Sampai kadang-kadang saat orang nggak sabaran gitu, maunya waktu kita ada problem ya kalau boleh seminggu, kalau boleh jangan lama-lama. Sebulan masih tahan lah. Kalau sampai setahun kita mulai iman kita udah mulai goyah tuh. Ya nggak, di sini nggak ada ya, cuman kita lagi ngomong jemaat-jemaat. Lalu lagu yang sebelum itu bukan terbang tinggi bagi Raja Walid. Saya lupa apakah saya pernah menyaksikan atau belum. Sudah puluhan tahun yang lalu di Bandung saya masih ingat, di sebuah persekutuan, di sebuah restoran ya. Sedang saya lagi khotbah, baru mulai sih, nggak lama gitu, langsung ternyata gempa gitu. Dan saya karena di mimbar, saya tidak merasakan gempa itu. Tapi saya lihat jemaat di depan sudah kacau gitu, mulai mulai gelisah gitu istilahnya ya. Terus saya tanya, kenapa, ada apa? Pak, ada gempa Pak. Oh, kok saya nggak rasakan ya. Oh, saya bilang, ya nggak lama berhenti ya gempanya ya. Saya bilang, baru tadi nyanyi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan lain sebagainya ya. Bahkan biar bumi, apa, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Nah baru goncang sedikit begini udah lari semua. Saya bilang bukan nggak boleh ya, bukan suruh tunggu tunggu rubuh semua baru lari, bukan itu bahasa saya. Cuman ya kadang-kadang saya lihat orang cuma nyanyi tok ya, jadi akhirnya ya sedih juga sih. Karena pengalaman mengajarkan kepada saya sudah sharingkan di YouTube, di TikTok saya, bahwa saya pernah mengalami waktu jadi pengusaha, saya harus dari Taipei ke Seoul ya, mungkin Pak Ko juga sudah terima TikTok itu. Di tengah perjalanan pesawat kami dilanda typhoon. Wah, pesawatnya bukan hanya cuman goyang begini, tapi goyangnya begini tuh. Ya, pramugari sudah terlentang di koridor, pegangan bangku, tangannya sudah nggak tahu mana, makanan baru keluar, mental semua makanan, baju orang semua rusak, dia pokoknya kena makanan semuanya, ya, dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan lah, saya nggak tahu berapa lama, cuman saya pas hari itu sama istri saya pegang sebuah kaleng minuman yang bergas tuh ya, nggak sebut nama ya, nggak sebut merek ya, dan kami berdua nyanyi. Memang kami nggak tahu lah suaranya keras atau tidak, kami nggak tahu. Cuma nyanyi aja berdua tuh. Apapun lagu lama semua yang ingat nyanyi. Setelah selesai, teman-teman saya yang sudah beberapa sudah almarhum ya, orang-orang terkenal dalam dunia kita, dunia rekaman kita ya. Mereka bicara sama saya dengan bahasa lu gua ya, mohon maaf ya. Lu waduh lu sih bener-bener dah kata lu dulu berdua. Orang lagi ketakutan, lu berdua nyanyi gitu. Saya bilang gue bisa apa? Dalam hati kalau sayap kecil yang di belakang patah aja, mati tuh pesawat yang jatuh begitu langsung. Gue bisa apa? Gue cuma tinggal nyanyi aja, terserah lah. Kalau Tuhan panggil ya sudah. Enggak ya terima kasih. Cuman itu aja. Mau ngomong apa? Kita juga nggak bisa, nggak jadi pilot, jadi nggak ngerti. Cuma duduk aja. Nah puji Tuhan lah semua selesai. Ya, setelah belakangan jadi hamba Tuhan baru ingat ada sebuah ayat yang mengatakan Allah bertahta di segala puji-pujian. Nah, rupanya ketika kita nyanyi dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, berserah kepada Tuhan, saya percaya ada kuasa mujizat. Karena zaman saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya pernah dengar seorang pemain musik saja di mimbar dalam satu KKR mereka di Eropa, di Amerika ya. Dia hanya peniup trompet tanpa musik-musik yang lain, dia tiup trompet. Waduh, orang pada ya terjamah lah bahasanya lah ya, sehingga mereka bisa bertobat dan lain sebagainya itu. Itu sedikit dari dua lagu itu ya. Oke, Pak Derikson, terima kasih. Kita boleh mulai. Thank you.
Iya. Nah, maaf ya, saya selalu pakai maaf, maaf. Maksud saya sih sebetulnya eh, mohon dimengerti, mungkin bahasanya begitulah barangkali ya. Atau mohon diterima. Maaf itu bunyinya begitu kira-kira artinya. Nah, judul ini saya kasih sama Pak Ko, saya kasih 3. Pak Ko pilih ini. Tiga-tiganya juga keras-keras juga tuh gitu ya. Nah, harta tahta wanita, saya percaya semua mengerti. Karena waktu saya pertama kali jadi hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan memberikan kepada saya sebuah buku. Judulnya ini, Harta Tahta Wanita. Saya masih nggak ngerti ya itu waktu ya. Jadi kasih saya terima aja gitu istilahnya. Tapi ya setelah kurun waktu berjalan dalam pelayanan, ya ternyata inilah yang mengganggu pelayanan kita itu istilahnya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan ya terganggu dengan 3 ini, harta tahta wanita. Tapi sekali lagi, buat yang wanita jangan salah mengerti, karena ini adalah kata-kata umum, ya. Tapi buat saya sekarang belum tentu wanitanya yang jadi penggodanya gitu. Kadang-kadang kita hamba Tuhan yang jadi penggodanya. Sementara wanita yang di depan di hadapan kita ini sedang lagi goncang dan lain sebagainya, maka pertama kita ya saya lompat ke belakang dulu nih ya sedikit supaya jangan lupa ya, maaf. Kita pertama konseling dihalangi sebuah meja mungkin ya, seberang gitu ya. Wah, setelah itu mari kita berdoa Ibu ya, ayo. Masih seberang-seberang, tapi mungkin karena belum tuntas kanselingnya ya pindah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu kedua ya mungkin sudah mulai bersebelahan lah gitu istilahnya. Nah, terakhirnya waktu berdoa tuh, mari tangan Ibu. Ya, kita peganglah tangan beliau, ibu-ibu ini ya. Nah, mulai terasa ada getaran. Hari Minggu ketiga saja sudah sampai akhirnya duduk sebelah-sebelah menyebelah. Mungkin masih tangan. Saya minggu keempat sudah di belakang nih, di pundak. Mari kita berdoa bersama. Lama-lama ya jatuhlah berdua itu, gitu aja bahasanya. Jadi siapakah yang menggoda siapa gitu istilahnya, bahasa gitu aja ya. Karena sini dikata ini yang membuat seorang hamba Tuhan dan pejabat serakah jatuh. Jadi kalau nggak serakah ya mungkin nggak jatuh ya. Serakah dalam segala hal dan tidak mau menyerahkan mahkotanya pada Tuhan. Karena gambar yang sebelah itu jelas sekali tuh. Orang kalau duduk di kursi emas, tahta gitu, mereka nggak mau turun gitu istilahnya. Ternyata bukan hanya di pejabat saja, tapi rupanya di gereja juga banyak gitu, istilahnya. Ya, tentu kita tidak akan menyebut siapapun juga, karena siapa saya untuk menyebut orang. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan, sudah puluhan tahun yang lalu, saya tidak terpilih menjadi gembala sidang. Saya hanya sebagai penginjil gitu ya. Jadi nggak punya harta yang berupa gedung gereja, nggak minta dukungan dari orang-orang melalui kolekte atau melalui perpuluhan dan lain sebagainya. Tidak semuanya gitu. Jadi terima kasih Tuhan lah. Ada khotbah seadanya diundang ya, pakai uang juga seadanya yang kita terima gitu istilahnya. Jadi kalau taruh kata saya beli mobil atau beli apa saja ya, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa gitu karena saya tidak pakai uang jemaat gitu istilahnya. Nah, kalau sudah duduk biasanya pejabat-pejabat kalau sudah duduk di atas kursi yang empuk itu nggak ada yang mau turun. Saya pernah sebelumnya jadi WL dan itu waktu saya boleh menyebut nama lah, nggak apa-apa karena beliau baik sama saya dan saya juga tidak menjelekkan dia. Jadi nggak apa-apa kalau sebut nama kalau selama tidak menjelekkan seseorang. Itu waktu saya sudah berapa ya, bertekad atau berpikir atau berkeputusan, nggak tahu tuh bahasa yang mana tuh ya. Gereja saya yang terakhir yang tidak mau pindah-pindah lagi adalah di saudara muda saya karena dia panggil saya Koko.
padahal dia orang Ambon ya, Ade Manuhutu, ya semua kenal lah ya. Beliau juga sudah ada kurang sehat dan lain sebagainya. Karena saya WL, lalu karena beliau juga ada pola pikir yang dikatakan dapat dari Tuhan yang beda yang saya tidak ngerti, sehingga saya pikir karena saya masih pengusaha, kalau saya tetap di situ nanti saya menampar muka beliau gitu. Jadi saya permisi mau mundur, tapi ya ternyata bahasanya saya harus pikir-pikir nih supaya tidak membuat dia salah mengerti gitu istilahnya. Sehingga saya ambil satu bahasa, bukan mau bohongin, tapi saya mengambil satu bahasa yang menurut saya lebih ya linear lah, lebih halus lah gitu bahasanya. Sehingga saya bilang, Bung Ade, saya mundur jadi WL. Dia bilang, kenapa? Iya, kalau saya yang tua nggak mundur, tidak mundur gitu ya, kapan yang muda bisa naik gitu istilahnya. Karena ada beberapa WL juga yang muda-muda gitu. Mereka nggak akan bisa naik kalau selama yang tua ini dan yang punya banyak itu waktu ya, punya banyak duit. Kalau kita nggak mundur sendiri, ya siapa yang berani mundurin gitu istilahnya gitu. Ya rupanya alasan ini beliau terima. Kayak kita pergi dengan salaman dan damai dan ketemu lagi juga enak kita ketemu dan lain sebagainya. Maka saya suka bilang sama teman-teman, andai kata dalam pelayanan, jika pada suatu hari kita punya beda pendapat atau beda visi atau apa saja bahasanya, karena kita pertamanya baik-baik, marilah kita berpisah dengan baik-baik sehingga kita akan pada satu hari siapa tahu ketemu di mall di mana saja, kita akan tetap bisa rangkulan dengan tanpa ada kemunafikan dalam kehidupan kita ini. Itulah ya sedikit dari saya dalam hal menyerahkan mahkota ya. Ya saya udah lepasin aja deh. Saya jadi orang biasa sajalah, jadi jemaat aja deh gitu. Tapi ternyata yang saya ketemui dalam pengalaman pelayanan, ya memang kalau bicara harta dan tahta ini sukar. Nah kalau bicara wanita, nah ini mundur lagi ke depan nih. Mundur lagi ke depan, jauh di depan sekali. Ketika saya baru mengenal yang disebut gereja, atau ke gereja lah bahasanya ya, jangan sebut mengenal Tuhan deh, atau percaya Tuhan. Karena itu waktu belum ngerti sama sekali, sehingga gembala sidang saya yang awal itu di gereja kecil, istrinya sudah meninggal. Belum 1 tahun, beliau sudah mau menikah lagi. Nah ini beda pola pikir sama saya yang masih muda dan tidak mengerti. Sehingga akhirnya kita yang disebut dulu dengan bahasa dulu para majelis ya zaman dulu ya, bahasanya gitu kan. Kita mengadakan solusi apa ya pembicaraan dengan beliau supaya kalau bisa beliau jadi engkong aja deh di gereja karena usianya beliau sudah 70 lebih. Jadi engkong aja deh kenapa mesti menikah gitu. Tanpa kita mengerti kenapa mesti menikah dan lain sebagainya. Kita maunya dia tidak menikah. Tapi ya tetap aja dia mau menikah kok. Akhirnya ya kami yang ngalah. Kami ikut menyelenggarakan pernikahan beliau. Setelah itu kita mundur gitu semuanya. Tinggalkan beliau karena ya kita nggak ngerti bahwa seseorang sebetulnya perlu teman hidup dalam hidupnya, terlepas soal usia dan lain sebagainya. Itu waktu saya tidak mengerti, saya hanya mengerti seharusnya orang tua jangan beginilah, gitu aja bahasanya. Ya. Lalu berikutnya Pak Derikson, thank you. Ya, inilah menurut saya ya jebakan iblis yang disingkat dengan satu kata mahkota. Iya. Karena begitu ada mahkota orang sukar. Karena kalau teruskan lagi klik lagi sini ya. Biasanya seseorang jika karakternya tidak baik, maka sekali naik tahta tidak akan mau turun. Begitu juga jika sudah mendapat ketiga-tiganya, jangan kata satu, apalagi kalau ketiga-tiganya, wah sudah deh ya, ataupun salah satu daripadanya, pasti nggak mau turun.
Terlalu banyak yang saya temui baik di Jakarta maupun di daerah dan lain sebagainya. Kalau kita khotbah ke daerah, yang diributin ya soal harta dan tahta itu. Sehingga ya ketika cabang-cabang mempunyai gedung sendiri, maka gedungnya ya tentu diambil oleh pusat gitu istilahnya. Sehingga mereka curhatnya ke saya. Saya bilang, saya bisa apa? Kalian di bawah gereja A ya, kalian atur saja baik-baik. Tapi akhirnya ya, saya lihatnya mereka ya pisah gitu istilahnya. Akhirnya buka gereja sendiri dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang buka gereja yang sebelah-sebelahnya lagi. Sehingga saya pikir jemaatnya diperebutkan gitu. Ya nggak tahu lah, orang punya punya istilah ya. Jemaat tuh Tuhan punya, ya udah nggak apa-apa kok, terserah mau pakai bahasa apa. Cuman saya pikir ya etikanya aja yang nggak ada, berarti karakternya nggak bagus gitu. Kalau karakter nggak bagus nggak usah ngomong deh. Yang ada kesombongan, apalagi kalau hartanya menyangkut harta dan tahta. Yang ketiga belakangan deh gitu istilahnya. Karena kalau kita klik lagi berikutnya, tolong Pak Derikson ya, thank you. Lihat para penguasa dan raja maupun pejabat kerap harus melalui suatu revolusi kalau mau disebut. Kalau enggak ya kudeta, dengan tanda kutip ya kudeta. Kalau enggak revolusi lah, terserah mau pakai bahasa apa. Mungkin ada yang bahasa lebih bagus ya, puji Tuhan lah ya. Tolong dibantu lah, betul kan ya. Baru mereka atau dipaksa turun alias menyerahkan tahtanya. Kalau enggak mereka tidak akan mau. Sama seperti Ratu Inggris sampai mati baru diserahkan gitu istilahnya. Sehingga Charles nungguin aja kapan matinya nih si ibu. Kira-kira begitulah ya. Tapi mungkin tidak lah ya, tidak sampai begitulah beliau ya. Ini cuma perkiraan saya saja ya. Jadi kalau saya salah ya sorry deh ya. Oke. Kalau kita klik lagi, ternyata modus operandi iblis untuk menjatuhkan manusia tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari kitab perjanjian sampai mungkin ya nggak tahu kapan lah ya istilahnya ya. Sampai ke dunia lah barangkali. Yaitu tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan atau penguasa. Tidak. Karena bagi saya, karena yang saya lihat juga banyak ya, ternyata kalau saya salah, sekali lagi teman-teman, saya mohon pengertian, bukan harus menerima pemikiran saya, tetapi inilah yang ada pada saya. Jadi kalau otakku ini sudah begini ya, bagaimana ya? Karena yang saya temui begitu istilahnya ya. Sekarang banyak orang bahkan jemaat dengan mudah ketika tanya, amin, amin. Percaya Tuhan, percaya. Begitu pula yang bicara juga di mimbar juga. Sebetulnya tidak takut sama Tuhan. Keseluruhan daripada Alkitab menurut saya secara ringkas ya, dari perjanjian lama ya, dari ya kitab perjanjian sampai ke Wahyu, cuman sebetulnya bertobat, kalau nggak takutlah akan Tuhan gitu, diajarkan demikian gitu ya. Tapi ternyata ya sekarang menurut saya sih semakin sedikitlah orang takut akan Tuhan, apalagi kalau di Eropa, di negara-negara Barat ya. Nah buktinya apa? Ya gampang aja, gereja makin sepi, bahkan dijual jadi kafe, jadi disco, bahkan jadi dijual ke agama lain dan lain sebagainya. Karena mereka sudah nggak perlu Tuhan gitu. Apalagi mentuankan Tuhan atau Allah sebagai satu-satunya penguasa yang akan memberikan kepada kita keselamatan, yaitu Tuhan Yesus dan lain sebagainya dan sebagainya. Memang banyak sekali ya kalau mau dijabarkan ya. Nggak ada tuh takut itu. Kan dengan mudah kita berjanji kita mau setia, tapi besok kita melanggar janji kita sendiri. Kita tidak mau jatuh, tapi ya toh kita jatuh juga.
Jadi bagi saya itu sebetulnya tidak ada takut akan Tuhan. Apalagi mentuankan Allah sebagai satu-satunya penguasa dan lain sebagainya yang memberkati kita, yang memberikan kepada kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan indah bersama Roh Kudus lah ya. Kalau nggak saya katain oneness dan lain sebagainya, repot. Nggak ada urusan saya ke sana ya. Oke. Nah, kalau kita teruskan ya. Tolong Pak, thank you. Bless you ya. Manusia dikarenakan keserakahan hati dan kebodohannya, dengan tanda kutip ya. Kebodohan karena tidak mengerti rencana Allah bagi dia, maka selalu kebanyakan dari mereka kalah. Bila kalah bisa terhadap ketiganya, bisa juga salah satu. Iya. Karena Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Sampai di mana kita mengenal Tuhan? Ini bahasa bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi juga untuk saya juga gitu ya. Sampai di mana sih sebetulnya kita mengerti nih takut akan Tuhan dan lain sebagainya, itu aja. Kalau sudah merasa sudah ya puji Tuhan gitu aja. Tapi ya kadang-kadang ya menurut saya kita kalah dengan salah satu daripada ketiga judul tadi itu, harta. Kalau nggak di harta ya ditata. Kalau nggak ditata ya wanita. Begitu berapa banyak orang yang jatuh, hamba-hamba Tuhan semuanya. Kalau jemaat ya saya nggak bisa ngomong karena mereka masih bergaul dengan dunia usahanya dan lain sebagainya. Dan itu juga pasti banyak godaan dan lain sebagainya. Tapi kalau hamba Tuhan, ya seyogianya, sepantasnya ya sudah bisa lah untuk menahan diri, mematikan diri. Dan itu memang saya tahu sukar. Karena ada pepatah Tionghoa yang mengatakan, Tiao xia lai rongyi, zhou qi lai henan. Nah, yang tidak mengerti, tolong tanya sama Pak Ko sajalah. Daripada di beliau ngantuk dengerin saya. Ya, itu artinya apa? Melompat entah dari meja atau dari tembok atau dari puungan rumah ya. Melompat itu mudah. Walaupun dengan banyak risiko, yaitu mungkin minimal terkilir ya, atau lecet, atau bahkan yang parah mungkin patah kaki. Oke, itu risiko daripada melompat. Tapi setelah melompat apa? Nah ini, jalan tidak mudah. Iya. Setelah lompat kita mau bangun. Nah kalau hanya lecet saja mungkin juga kita sudah mulai, aduh lecet sih kakiku dan lain sebagainya. Terkilirlah. Bangunnya pun susah. Apalagi patah. Nah, di sini itu pepatah Tionghoa itu walaupun ya ada yang tidak terima juga kok bawa-bawa segala macam filsafat dari agama lain. Tapi ya dalam hal ini dia di Amsal juga sebetulnya Amsal, Pengkhotbah dan Ayub juga banyak filsafat. Ya. Dan itu sama dengan yang lain walaupun bunyi tidak tepat istilahnya. Nah, kita nih bagaimana? Betapa mudahnya kita jatuh. Apalagi kalau soal uang. Karena dunianya cencok kuai. Uang bisa mengubah seorang hamba Tuhan yang jujur pada awalnya. Tapi ketika dia sudah berhasil, maka saya lihat banyak perubahan terjadi. Iya. Mobil sudah mulai ganti yang mewah. Sudah tidak nyaman dengan mobil-mobil yang biasa, yang sejuta umat lah, gitu istilahnya. Nah, apalagi kalau bicara soal tahta. Whatever. Tahta berarti kekuasaan. Kekuasaan, nah ketika mungkin beliau ada yang sesuatu yang kita kasih input, belum tentu beliau mau terima. Bahkan mungkin marah-marah bisa. Karena kamu apa sih? Jangan ngomong deh. Nah, itu juga termasuk ke apa? Di bawah kondisi atau bahasanya apa ya? Kategori, bahasa bisa juga di dalam hal tahta gitu. Karena begitu di atas, udah pokoknya nggak ada salahnya deh. Apalagi kalau dia bicara, dia pakai, Tuhan sudah bicara sama saya.
Ya udah, kita mau ngomong apa gitu istilahnya. Tanpa sadar sebetulnya dia mentuhankan dirinya sendiri. Karena Tuhan bicara sama saya, tidak bisa ngecek. Tidak bisa ada yang cek, recheck, cross check, kupas tuntas, silet, nggak bisa gitu istilahnya. Cuman hanya beliau sendiri yang tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Dan umumnya kebanyakan ya tentu beliau merasa benar. Walaupun mungkin apa yang dia sampaikan itu orang sukar menerima gitu. Bahkan mungkin satu dunia juga sukar menerima. Tapi ya karena sudah di atas ya, kamu tahu apa sih? Kira-kira lah. Yang terjadi adalah ya tahta itu sudah enak diduduki gitu. Nggak mau turun. Nggak mau. Kenapa? Dia tuh Cihunansia dalam bahasa Mandarinnya. Terjemahan langsungnya, hurufiahnya adalah naik macan, sukar turun, tidak mau turun. Ini macan, udah naik macan, gitu, sukar turun. Kenapa? Sudah keenakan di sini, sehingga nggak mau turun ke bawah. Tidak mau mengerti orang lain, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima koreksi, dan lain sebagainya. Walaupun yang mengoreksi juga mengerti firman dan memakai firman. Akhirnya adu firman. Akhirnya terjadi ribut. Itu aja. Semoga ya buat kita, ya siapa tahu ini jadi koreksi buat kita-kita. Adakah kita ke situ? Karena begitu bapak-bapak, ibu-ibu jadi gembala. Nah kadang-kadang saya lihat sukar untuk menerima suatu input daripada kita yang di lapangan maupun di bawah gitu istilahnya. Tanpa sadar ataupun menyadari, barangkali saya nggak tahu. Semua sudah sukar turun gitu istilahnya. Dan itu sangat mengecewakan, seperti khotbah saya tempo hari, jadi batu sandungan buat orang. Sementara tidak mau mengerti bahwa dia telah menjadi batu sandungan. Orang diajarkan supaya jangan jadi batu sandungan buat orang lain, tapi dia sendiri jadi batu sandungan buat begitu banyak orang. Nah ini kan repot kalau begitu. Saya percaya di sini nggak ada ya. Tapi saya ngomong begini ya karena kita sesama hamba Tuhan. Semoga jangan marah. Ya, jangan, saya tidak menunjukkan kepada siapapun juga. Ini bicara global, ya, bicara umum semuanya. Lalu Pak Derikson tolong lagi, thank you ya. Yang pertama kita bicara harta kan ya. Nah itu harta dalam bahasa mana caifu. Jangan dibaca caifu ya. Dibacanya pakai h tuh dengan tekanan nada ke bawah lagi caifu. Ya gitu istilahnya ya. Cai itu cai chan, fu itu fu yu. Cai itu harta, fu itu kekayaan dan lain sebagainya ya, ditempel di satu gitu. Cai fu. Siapa yang tidak mengejar dan mau ini? Ya semua orang juga mau kan, diberkatilah kau. Berlimpah-limpah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Wah, siapa suruh? Amin. Nggak ada yang nggak amin. Jadi bedanya kita apa dengan yang lain? Yang pergi ke gunung-gunung, pergi ke goa-goa untuk mencari kekayaan. Mereka akhirnya diajarkan ke gereja untuk dapat kekayaan. Dan siapa yang tidak mau? Ya semua mau. Siapa yang mau jadi kere? Siapa yang mau jadi miskin? Enggak ada. Dan untuk mendapatkan ini sering semua dihalalkan asal dapat. Nah sayangnya di situ. Bukan tidak boleh dapat, bukan tidak boleh kaya, bukan itu. Cencokwa itu yang saya katakan. Uang mengubah seseorang, mengubah karakter seseorang, mengubah suara seseorang, mengubah pola pikir seseorang, sehingga akhirnya tidak bisa ngomongin. Kenapa? Dia pegang uang banyak. Kalau bicara majus ini semua sudah hafal. Baik kita hamba Tuhan. 19-21 saya bacakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah kita ini jelas kan bahasa, nggak usah ditafsirkan. Ini bahasa Indonesia yang sederhana. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi who cares gitu? Siapa peduli gitu? Pokoknya ini berkat dari Tuhan kok. Nah sudah selesai. Kalau udah berkat dari Tuhan sudah selesai. Nggak usah diperdebatkan lagi. Capek. Ya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah,
Surganya di mana? Kapan? Kita juga kadang-kadang nggak kasih jawaban kok. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya. Memang lebih bagus kondisi kalau di sini daripada di bumi dirusak dan lain sebagainya. Di surga tidak kan? Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya di surga nggak ada pencuri lah. Ya, ada pencuri kan di bumi. Ya, kalau sini ada karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sama saja dengan Cihunansia, walaupun tadi naik macan sukar turun. Sama saja. Tapi kalau kita teruskan ayat 22 sampai 23 ya, 24 kalau nggak salah ya, sini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ujung-ujung dari harta kan dari mata. Tahta pun dari mata. Wanita pun dari mata. Nah, ini mata ini kita mesti benerin gitu istilahnya. Selama kita mengikuti mata jasmani kita, berarti kita mengikuti keinginan kedagingan kita. Nah, ini yang kalau mau bicara jujur, menurut saya tidak mudah. Bicara gampang, tidak mudah. Karena bagi saya untuk melawan diri saya sendiri, saya setengah mati susahnya. Walaupun usia saya sudah 80. Kalau orang-orang zaman dulu sudah pakai jenggot, sini sudah lus jenggot. Orang tua yang bijak, segala macam. Oh, diamnya di gunung. Tapi sekarang kita tengah-tengah kota dengan segitu 1001 godaan dan lain sebagainya. Belum lagi dengan pengajaran-pengajaran yang menuju kepada keberkatan yang luar biasa yang dicari oleh semua orang. Coba kalau kita di gereja bicara bukan bicara berkat. Hanya orang-orang yang ya segelintir orang lah yang mau mengikutinya. Tapi kalau kita bicara berkat, apalagi mendoakan orang supaya mereka diberkati, nah itu gereja kita umumnya ya, bicara umum ya, umumnya penuh gitu. Nah ini kan jadi orang datang ke gereja supaya ya jadi kaya gitu. Ya tidak salah sih orang jadi kaya sih. Cuman bukan, menurut saya nggak begitu cara mengajar orang gitu untuk ikut Yesus. Kita ikut Yesus jadi bukan ikut Yesus yang di kayu salib yang mengorbankan dirinya untuk kita manusia berdosa, untuk penebusan dan lain sebagainya. Tapi kita ingin datang kepada Yesus yang selalu menjawab doa kita dengan kado-kado gitu. Apalah sakit, oke, ini kado, sembuh, sembuh. Nggak punya kerjaan, nih kado kerjaan. Dapat kerjaan, haleluya. Nggak punya jodoh, nih kado jodoh. Kita sukanya datang kepada Yesus yang bawa kado-kado itu. Kita tidak suka atau tidak begitu suka barangkali ya, bahasanya mungkin lebih tepat barangkali ya, untuk datang kepada Yesus yang di kayu salib. Walaupun setiap Jumat Agung kita peringati. Setelah Jumat Agung ya sudah selesailah. Paling kalau di gereja diputarkan kembali film Passion of Christ, ya kita sedih-sedih sedikit lah. Paling satu hari, nggak sampai juga jangan-jangan. Keluar dari gereja juga sudah lupa semuanya. Nah, apakah ke situ sekarang? Apakah kita juga tidak mengejar harta tahta? Dengan adanya harta dan tahta, maka kita mudah mendapatkan wanita. Maaf, saya bukan bilang wanita itu mudah dibeli, dan bukan itu kondisi sana. Umumnya kalau kita bicara duniawi, maka dengan dua ini yang di depan, maka yang nomor 3 ini kita mudah dapat. Mau umur berapa? Mau yang muda dapat. Dan lain sebagainya gitu ya. Oke, klik lagi Pak, thank you. Nah, tahta yang kedua Wang Wei ya, bacanya Wang Wei. Wang itu raja, Wei itu tempat duduknya ya, tempat duduknya ya, Wang Wei. Ini pun yang menjatuhkan Lucifer dan manusia karena mau berkuasa seperti Tuhan. Semua sudah hafal kan? Kalau kita buka Yesaya 14 ayat 12 ya. Kita lihat sebentar Bapak-bapak ya, Ibu. Thank you. Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 seterusnya ya sampai 15. Wah,
engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangkan tuh Lucifer ya. 15. Sebagai ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. So if jangan pakai ini. Kalau kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar apa yang Tuhan ingin berikan. Nah, contoh yang paling mudah beginilah ya, supaya jangan sampai salah ngerti ya. Kalau kita memang diberkati, pertama sudah dari 1 bulan, ini hanya contoh ya, 1 bulan 1 juta. Setelah kita mengikut Tuhan dengan setia, maka Tuhan pertambahkanlah ya, seperti yang 1 talenta, 2 talenta dan 5 ya. Yang dapat 5 mereka kerjakan dengan baik, maka dapat 5 lagi, yang 2 juga demikian. Nah 1 ya tidak, itu istilahnya ya. Tapi kalau saya ambil perumpamaan keduniawian ini, maka jika kita dapatnya 1 juta, kita mengucap syukur, walaupun mungkin serba pas-pasan atau kurang barangkali ya, saya percaya Tuhan akan naikkan nolnya 1. Iya. Jadi 10 juta. Nah, kalau kita kuat dengan 10 juta, kita tidak goyah, kita menggunakan berkat Tuhan dengan baik dan benar pada tempatnya. Jadi bukan dengan menguasai keinginan kita, tapi memang kebutuhan. Jadi kebutuhan dan keinginan semua sudah mengerti beda, maka Tuhan akan berkati dengan 1 nol lagi. Dan kalau kita kuat dan tidak menggunakan dengan salah, maka terus kita akan naik terus. Karena kita fondasinya sudah kuat gitu. Kalau fondasi tidak kuat, lalu tiba-tiba kita dapat 1 M, saya percaya banyak orang yang menghambur-hamburkan harta yang Tuhan percayakan. Nah ini kan sayang sekali gitu, saudaraku yang kasih. Ya, yaitu supaya saya hanya memakai contoh itu supaya kita lebih mudah lah ya, supaya jangan ngawur kemana-mana. Lalu kalau baca Yosua sini Yosua berapa? 6 ayat 5 ya. Sini katakan apa? Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini sangkut pautnya apa gitu? Ya sangkut pautnya sederhana aja. Turuti Allah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan telah atur dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian maka apa yang sudah Tuhan atur pasti baik untuk kita. Kan rancangan Tuhan lalu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga kita bisa terwujudkanlah apa yang kita rencanakan maupun kita ya butuhkan dan lain sebagainya dalam kehidupan, sehingga walaupun kita dikasih harta, kita tidak akan jadi lupa diri, dikasih tahta juga tidak akan sembarangan menggunakan kekuasaan. Walaupun Tuhan memberikan kita wanita sebagai istri, tentu kita tidak sembarangan lah istilahnya lah, tidak menggunakan sesuatu yang tidak benar lah gitu istilahnya ya. Lalu kalau kita baca ke Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, termasuk hamba Tuhan. Nah ini kadang-kadang nih aku ketemu nih, jangan apa ya, bahasanya saya lupa ya tepatnya ya, maksudnya jangan mengusik hamba yang diurapi. Saya suka tanya aja, hamba yang diurapi mana? Siapa? Lalu diambil contohnya Musa. Lihat tuh Harun dan kakaknya apa siapa tuh? Maryam ya.
Tuh, mereka mengusik Musa, maka mereka kena tulah istilahnya. Saya bilang, iya. Yang kita hadapi apakah karakternya seperti Musa? Jauh. Bahkan berbalik. Lalu apakah kita tidak boleh, bukan mengusik istilahnya ya, apakah tidak boleh memberikan input demi kebaikan semua, dan juga demi kebaikan beliau sendiri. Tapi kenyataannya, tidak. Ni lu, lu. Kau ambil jalanmu, aku ambil jalanku. Akhirnya kita, berapa banyak gereja pecah semua kok. Nah, jemaat pun sekarang ya ada, bukan tidak ada. Tetap masih ada jemaat yang setia ada. Tapi begitu, contoh yang mudah lagi nih, barangkali cocok ya. Ketika bapak-bapak membuka gereja, ya, dengan susah payah mendapatkan jiwa, jemaat yang datang 50 orang ataupun 100, bahkan 300 lah, oke. Saya anggap, boleh nggak saya pakai istilah sederhana ini supaya gampang ya, hanya supaya mempermudah. Istilahnya baru buka warung gitu. Tiba-tiba sebelahnya buka supermarket. Datanglah hamba Tuhan yang terkenal. Dia buka gereja dengan segala macam fasilitas dari lampu-lampu sampai ke LED, sampai ke musik dan lain sebagainya. Jemaat kesedot semua. And adakah beliau merasa bersalah atau merasa tidak enak? Enggak, ini jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan kok. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami seperti apa yang saya katakan, marilah kita coba tidak, kalau bisa ya, tidak menyalahkan si vacuum cleaner ini, tetapi marilah kita mengkoreksi diri. Kenapa kok kita kalah? Ya umumnya kalahnya di duit, gitu istilahnya. Tapi kalau kita mengucap syukur, saya percaya Tuhan tetap akan memelihara kita dengan cukup bahasanya. Kalau kita baca Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Tuh. Ya. Kekuasaan tidak akan menyelamatkan kita. Ujung-ujungnya jatuh semua saya lihat. Maaf aja ya. Ada juga yang belum jatuh sih. Ya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatan. Lalu apa yang mau disombongin? Pak, kemarin juga saya ngomong sama orang ya. Bahkan kalau kita mati, ya syukur-syukur naik ke sorga. Lo Pak Hari nggak percaya. Lo bukan nggak percaya. Saya hanya bilang syukur-syukur kau masuk surga. Itu aja. Tapi ingat baik-baik. Kesombonganmu tidak akan kau bawa. Kesombonganmu tidak akan kau bawa ke surga. Karena di surga nggak ada yang sombong. Baru dapat harta sedikit, wah sombongnya di jalan udah lain. Wah, sudah. Kepala sudah. Waduh. Ketemu orang yang ya kemarin juga ya. Ada yang meninggal, lalu sebelumnya ada kesaksian bahwa sesudahnya ada kesaksian bahwa dari rumah sakit dibesukin dan lain sebagainya sampai meninggal dan sebagainya. Ya bagus-bagus saja sih. Ya memang harusnya begitu ya. Bagus-bagus saja. Cuma saya juga berpikir aja. Kadang-kadang orang pikir pikiran saya selalu negatif aja. Tapi yang saya ketemui adalah begitu. Gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan ya puji Tuhan gitu kan. Saya bilang ya kena yang meninggal orang kaya. Coba orang miskin. Yang datang cuma wakil itu pengerja-pengerja gereja yang datang kok. Nggak mungkin beliau mau turun. Kecuali bapak-bapak yang ada di sini semuanya. Iya. Nah, mata kita tertuju kepada uang di kantong jemaat-jemaat kita ini yang kaya-kaya gitu istilahnya. Nah, apakah itu bukan bicara harta? Lalu kalau kita kasih komplain, Pak, jangan begitu, Pak. Kita bicara tahta. Yeah. Kita nggak mau salah kok. Dan kita nggak pernah salah. Yang salah semua orang lain. Klik lagi Pak Derikson, thank you. Nah, yang ketiga ini wanita, dan ya perempuan, ya istilahnya ya. Ini yang terunik dan banyak pria segagah dan sehebat apapun
dia jarang yang bisa menang dengan seorang wanita, sekalipun tubuhnya lebih kecil dari dia. Umumnya kan wanita lebih kecil dari kita ya, walaupun ada wanita yang beda sebesar itu ada ya, tapi umum ya. Contohnya siapa? Julius Caesar kalah dari Cleopatra. Siapa lagi? Samson kalah dari Delilah. Adam kalah dari Hawa. Kalau Adam nggak nurutin, wah repot dah. Ya, Liu Bei kalau mengerti sejarah Tiongkok, ini Liu Bei ini raja ya. Dia perang dengan Cao Cao hanya soal apa? Hanya karena soal wanita. Jadi wanita tuh, waduh, walaupun dia kelihatannya kecil, lemah ya, tidak bisa angkat 100 kilo, nggak bisa. Tapi wis, dia bisa memutarbalikan semuanya. Nah ini, dia memutarbalikan seorang hamba Tuhan yang setia, jadi lupa daratan gitu istilahnya, ingat lautan. Gitu. Dan wanita berbanggalah kau, karena engkau kan diciptakannya belakangan, menjadi penolong. Dan di balik setiap pria yang berhasil, ada wanitanya. Tapi di balik seorang pria yang gagal pun ada wanitanya. Jadi betapa berkuasanya wanita ini. Nah, kita pelayan hamba Tuhan. Kalau istri tidak mendukung, saya lihat banyak kan nggak ada yang berhasil. Tapi kalau istri mendukung, dia akan terus naik ke atas. Sampai pun andai kata dia lupa soal harta dan tahta, istri yang bijak akan mengingatkan, Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Nggak boleh begitu Pak. Kita hamba Tuhan. Gitu. Tapi ya kadang-kadang juga istri yang di luar gitu, di luar istri yang Tuhan berikan, ya ajakannya lain gitu istilahnya. Ayo terus. Aku malu nih, masa naik mobil 1 juta umat. Aku malu nih, nggak ada berliannya. Nah, sehingga akhirnya ya uang gereja diselewengkan untuk kantong sendiri gitu istilahnya. Nah, saya nggak tahu deh, Bapak Ibu nih punya istri semacam apa, aku nggak ngerti lah pokoknya. Tapi nggak percaya semua pasti baik ya. Oke, terus lagi klik lagi nyok. Nah itu, nah inilah saya ambil dari filmnya ya, Cebicucan ya. Itu kisah peperangan antara Liu Bei yang pakai ketopong itu Liu Bei, yang pakai jehot itu Zhuge Liang ya. Yang lain saya lupa. Tapi cowok-cowoknya nggak ada di sini nih. Ya, gara-gara seorang perempuan di tengah-tengah itu, negara pun hancur. Iya, luar biasa ya. Ya. Lalu ini ya, Jie Zhan Tianxia tulisannya ya. Di satu langit, sepi. Sepi itu di satu tebing ya. Dan itu ada pinggirnya ada sungainya ya. Akhirnya mereka perang tuh luar biasa tuh, hancur-hancuran tuh. Ya. Oke deh, kita nggak cerita itulah ya. Oke, teruskan. Nah, ini juga gambar ini semua sudah tahu lah gambar ini ya. Nah, Samson dan Delilah. Sehebat-hebatnya Samson kalah sama Delilah. Padahal Samson lebih besar daripada Delilah. Kita ini susah ya. Kokoh, repot, selesai. Kita baca Nahum ya. Mana itu Nahum? Oke. Nahum 3 ayat 3 dan 4 ya. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati, terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat segitu banyaknya tuh ya. Ayat 4 mengatakan apa? Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Nah, kita kalahnya situ. Saya pernah mengatakan kalau tidak salah bahwa tidak semua laki-laki bisa seperti Yusuf. Ketika digoda sama Tante Potifar yang aduhai. Padahal saya nggak tahu Tante Potifar aduhai atau nggak tahu loh ya. Cuma saya bayangkan ya pasti aduhai. Dia bisa menolak loh. Apalagi kalau dia pakai baju
seksi-seksi lah, kita ngomong halusnya gitulah. Selesailah kita. Jadi apa sih? Gara-gara perempuan, maka gereja pun hancur. Ada kan contohnya, tapi nggak boleh sebut nama gitu ya. Oke, Mika. Kalau kita baca Mika ya, oke. Where is the Mika? Oke, atas sedikit aja. Mika berapa itu? 7 ayat 5. 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Betapa bahayanya. Saya nggak usah perpanjang. Terserah bapak-bapak kemana definisinya ya. Oke, hakim-hakim sekarang ya. Oke, hakim-hakim berapa tuh? 16, 19, 16, 19. Ya. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kemampuan kita yang diurapi Tuhan pun akan lenyap jika kita salah jalan. Itu aja. Orang suka tanya, memang pengurapan bisa lenyap, bisa berkurang. Ya bagi saya sederhananya bisa. Karena saya ketemu kok. Yang tadinya urapannya luar biasa. Ketika sudah jatuh pada yang salah satu daripada ketiga judul di atas ini, ya akhirnya urapannya nggak ada. Urapan Tuhan meninggalkan dia. Apa kita akan ke sana? Lalu klik lagi Pak Erikson, thank you. Dari ketiga yang sukar dielahkan oleh pria, yang sebenarnya mereka terjebak pada keakuannya sendiri, sehingga sukar melepas mahkota yang sudah ada pada mereka. Menurut saya sih ya, bukan mahkotanya ya, harta wanita. Nah ya, Kejadian 25, ayat berapa? 34. Lalu Yakub memberikan roti dan memasakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kita pun juga sadar nggak sadar, kadang-kadang juga tentu tidak sadar mungkin barangkali ya. Yang paling enak kan pakai bahasa, oh saya hilaf, itu paling enak lah ya bahasanya gitu. Tapi sebetulnya kita banyak jadi Esau. Hak yang telah Tuhan berikan, hak kesulungan yang telah Tuhan berikan kepada kita ganti dengan harta tahta. Dan juga bisa wanita. Apakah ke sana? Ketika Pak Ko pilih judul ini, saya teringat yang tadi saya katakan di awal. Saya teringat buku, cuma saya nggak tahu buku itu taruh di mana sama saya. Mengenai harta tahta wanita. Karena memang untuk mengalahkan ini, itu kita harus mematikan keakuan kita. Selama keakuan kita belum kita matikan, maka janganlah, maaf, bahasa saya mungkin kurang tepat, ya, kurang pas. Jangan bermimpi bahwa Anda bisa jadi pemimpin yang baik. Anda atau kita lah, kita mungkin masih merasa kita jadi pemimpin yang baik. Sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita masih berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kenyataan itu cuma hanya suara yang keluar. Tidak ada sedikit pun urapan dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah mau berdiam, bukan tidak mengampuni, tapi tidak pernah mau berdiam dalam diri orang yang terus pikirnya tidak mau mematikan dirinya sendiri. Dan untuk mematikan keakuan ini, jujur-jujur aja, sangat amat sulit. Saya nggak tahu Bapak Ibu pengalamannya bagaimana. Ya. Karena saya bergerak di bidang entertainment, ya bagi saya bahasanya sulit gitu istilahnya. Gitu aja. Kalau Bapak dari kecil, karena saya ada kenal di Jakarta sini ya,
Entah saya sudah pernah menyampaikan atau belum, saya lupa, minta maaf ya. Dari kecil ikut ayah di gereja, ke gereja. Remaja dia sudah bisa main musik, lalu dia main musik di gereja. Sampai dia menikah di gereja. Tentu dengan orang seiman di gereja. Ya. Marriage by the Bible, divorce by the law. Ya. Menikah diberkati, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya ternyata ya kepleset juga, gitu istilahnya. Atau terpleset. Tidak jaminan kalau ada dengan gelar segerobak pun gelar. Maka kemarin saya agak sedikit bercanda dengan teman-teman yang dari STT tertentu ya. Saya bilang, tuh dengerin tuh. Anda mesti masuk STT Glodok juga. Bukan STT teologi aja. STT Glodok. Apa tuh STT Glodok? Di mana? Ya, ada di Glodok. Masalah saya bilang. Carilah. Itu STT kehidupan. Babak belur. Dibanding sana, dibanding sini. Iya. Nah, itu baru Anda bisa benar-benar terus semakin hari semakin hanya bersandar pada Tuhan. Sehingga Anda bisa layak untuk menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama dia. So we fly together. There is no birds that if they want to fly, they not flap their wings. Saya pernah katakan kalau tidak seekor burung pun yang mau terbang tidak mengepakkan sayapnya dengan sepenuh tenaga. Tidak mungkin kita terbang dengan begini. Bisa terbang. Tidak mungkin bisa terbang. Nah, kalau kita mau mencapai tujuan, kita harus mengalami segala-galanya semua. Termasuk tentu yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Atau keakuan kita. Dalam bahasa Tionghoa, ziwo. Wo ini, waduh. Musuh kita kan paling berat kan diri kita sendiri. Bukan orang lain. Sama saja bahasa ziwo itu. Diri kita sendiri. Oke, sedikit lagi ya Pak, Bu. Ya, maaf ya. Oke. Klik lagi Pak. Nah, di sini dikatakan ya, seharusnya Wahyu 4 ayat 9 sampai 11 ini artinya dengan rela memberi penghormatan kepada Allah dengan bersedia hidup di bawah dominasi atau kekuasaan Tuhan. Apa sih bunyinya? Kita lihat ya. Haleluya. Wahyu berapa itu? 4 ayatnya 9 sampai 11 ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, kepada Yahweh, ya, Yehova, terserah pakai bahasa apa, Elohim, terserah ya. Oke, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan Dia. Kenapa mereka tersungkur? Ya, semua bisa jawab lah ya. Betul-betul memberikan penghormatan dengan jujur. Ya, sederhananya itu aja deh. Supaya cepat ya. 24 Tuhan di hadapan Dia duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Kita mengakui eksistensi dan kekuasaan daripada Tuhan. Sampai di mana kita menguasai ini? Kita mengakui ini. Kadang-kadang kita ambil alih kok, dengan baik sadar maupun tidak. Saya pernah ketemu ini pengalaman saya loh ya. Ketika gereja sudah selesai, kebaktian selesai maksud saya ya, sudah selesai, kita sudah keluar pintu, baru di depan, tapi karena tidak terlalu besar, kira-kira masuk 300 orang itu kira-kira ya. Jadi terdengar dari dalam sebuah teriakan marah gitu,
sambil gebrak mimbar. Di sini yang berkuasa Hari Sanosa atau beliau gitu istilahnya. Nah semua bingung gitu istilahnya. Marah kenapa tuh beliau gitu. Nah sekarang ternyata ya banyak banyak juga saya lihat yang marah-marah di mimbar gitu istilahnya. Padahal lupa dia kalau marah-marah darah tinggi loh. Darah tinggi kalau sampai set selesai gubrak. Finish lah beliau. Janganlah kawan ya. Kalau khotbah ya nggak tahu kalau setuju ya. Kalau setuju khotbah nggak usah teriak-teriak. Seperti mau menekankan kemarin saya dengar satu khotbah sampai saya kaget sendiri karena saya hadir gitu. Tiba-tiba beliau tua. Waduh, saya bukan lagi ngantuk loh, nggak ngantuk loh, malah lagi lihat kok. Itu aja kaget tuh dengan suara dari dari loudspeaker. Nah ini apakah perlu sampai ke situ untuk menekankan satu khotbah, satu kata sehingga perlu membuat orang kaget. Saya bilang jantung bisa copot nih kalau begini caranya nih. Jantung aku bukan jantung yang ngomong nih, jantung aku bisa copot nih kalau begini cara. Tapi ya siapa peduli gitu istilahnya. Karena beliau mungkin ingin menyampaikan suatu penekanan suatu dengan kata-kata suara yang lebih keras gitu istilahnya. Ya. Klik yang terakhir, thank you. Saya percaya semua setuju kalau yang terakhir ini ya. Karena sini dikatakan, sambil kita tunggu, gitu ya. Yang terakhir, saya tulis begini ya. Yang terakhir, nah, kita harus semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Lagu yang dari dulu ada lah ya. Dari zaman-zaman saya juga udah ada lagunya ya. Tapi apakah ini terjadi sekarang? Suatu tanda tanya besar. Apakah terjadi sekarang ini? Belum tentu. Saya tidak bilang tidak, tapi belum tentu. Saya sampai di sini, Bapak Ibu. Semoga dapat diterima dan jadi berkat buat kita, jadi renungan. Sehingga dengan demikian kita maju terus dalam pelayanan kita masing-masing dengan Tuhan. Tuhan berkati. Bless you. Saya kembalikan pada Pak Ko. Ya, terima kasih Bob Suhari Sanosa, luar biasa ya. Memang di setiap kehidupan manusia ya, ada 3 kelemahan ya. Pertama harta ya, kalau harta masih sedikit, biasanya orang itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau hartanya sudah banyak, jadi apa itu? Jadi sombong ya, jadi tinggi hati ya. Dan yang kedua, tahta ya, kedudukan ya. Tadi dikatakan kalau yang sudah di atas jarang ya mau turun ya, pasti maunya tetap ada di atas ya posisinya. Tapi kan usia itu nggak bisa terus muda ya, kita akan tua ya, dan pasti ada generasi penerus, yaitu orang-orang yang ada di bawah kita. Dan yang ketiga ini kelemahan setiap pria ya. Jujur ya, kalau pria, kalau sekalipun saya pernah ya lihat istri teman saya itu cantik sekali ya, tapi dia bisa tergoda loh dengan wanita lain ya. Akhirnya diam-diam dia kawinin itu perempuan ya, akhirnya punya anak satu. Wah itu benar-benar satu bumerang ya buat istrinya, kasihan istri ya. Sampai akhirnya istrinya udah nggak mau lagi ke gereja bareng ya, masih serumah nggak bercerai ya. Sedangkan suaminya itu udah tinggalin itu perempuan ya. Tapi luka itu yang nggak bisa dibalut ya setiap wanita ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Mau didoain sampai kemana pun nggak bisa ya, kecuali dia sadar diri sendiri ya dan bisa mengampuni ya. Itu makanya jangan main api lah ya, jangan main, udah tahu bahaya tapi kita masih bermain ya, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Terima kasih Bob Suhari Sanosa, luar biasa ya hari ini kita dapat pencerahan baru ya. Kita jangan sampai jatuh ke dalam harta ya, karena akar dari segala kejahatan kan cinta uang.
bagi tahta ya, kedudukan yang tinggi. Suatu saat kita pastikan akan turun juga ya, karena usia yang sudah menua. Dan yang ketiga, ingat kita jangan sampai tergoda ya. Tadi dikatakan tidak ada orang yang seperti Yusuf, jujur ya. Yusuf itu luar biasa ya, tapi kita harus contoh ya. Yusuf itu tokoh yang luar biasa ya, yang ada di Alkitab. Kita harus seperti Yusuf. Amin. Terima kasih Bung Suhani Sanosa. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, istri, anak, mantu, cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Silakan ibadah besok bisa ditampilkan pendeta Derikson. Boleh satu pujian Pak Joni Iskandar untuk masuk doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Pak, saya di mobil, Pak. Oh ya, ya udah nanti yang doa syafaat saya nggak apa-apa. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Ibu Lydia. Silakan Pak Joni. Lagi di mobil. Ya jadi ditampilkan itu yang besok. Udah. Apa? Satu pujian aja. Kalau melihat di Ya, mobil. sebelum kita masuk dalam doa syafaat, dua lagu kita nyanyikan datanglah padanya. Datanglah padanya selama masih ada waktu, karena tangannya selalu terbuka untuk menerima kita apa dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin. Silakan hambanya doa syafaat. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami tidak jatuh di dalam harta, di dalam tahta, juga wanita. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, isi hati Tuhan Yesus, untuk kami jalani di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak orang percaya. Kiranya terus Kau memberkati setiap kami dapat melakukannya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, tapi dapat melakukannya. Kami berdoa khusus untuk Boksu Hari Sanosa, kiranya terus Kau pakai beliau Tuhan untuk terus melayani Kau dengan setianya. Kiranya terus Kau memberkati kesehatannya, keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna, istri, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, manapun beliau melayani Engkau Tuhan, malaikat surgamu yang selalu menyertai dan melindungi. Biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, biar banyak jiwa-jiwa terberkati oleh pelayanan beliau Tuhan. Boksu Hari Samosa. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami memberkati setiap kami yang hadir, yang setia, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, itu firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Memberkati Pak Hendra Winata, Bu Lydia Jumali, Bapak Hans Lui yang dari Toraja, Bapak Joni Iskandar, Bapak Hairul Gultom, Bu Cindy yang ada di sini, Pak Anwar yang ada di Bali, Bapak Opung Brahmana sendiri, David Lesmana, Peta Indra Winata, juga Peta Derikson Sijabat,
Joy Sijabat, juga Pendeta Liman Handoko, dan juga kau memberkati Pastor Ludovico Sumadiono yang ada di Brussels. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu, kiranya terus kami dapat membangun satu bait Allah yang kudus di family ministry ini, Tuhan. Kami percaya yang sakit malam ini, Tuhan Yesus pasti rawat kami dan sembuhkan kami secara ajaib. Dan juga kau memberkati setiap kami damai, sejahtera, sukacita-Mu yang terus mengalir dalam setiap keluarga demi keluarga. Dan apapun yang kami lakukan, tangan kami, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Berkati juga bangsa Indonesia, pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, juga Bapak Maruf Amin, jajaran RDPR, para menteri juga kau berkati. Kiranya juga kau memberkati jajaran ABRI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, semuanya. Kiranya matamu yang selalu tutup buat bangsa Indonesia, dan kami percaya pada firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Kami memberkati juga para dokter, para perawat, orang-orang yang masih ada COVID Corona yang terpapar, kiranya kau berkati, kau sembuhkan juga para dokter, para perawat yang merawat, kiranya beri kekuatan Tuhan, untuk mereka dapat bekerja maksimal di rumah-rumah sakit, di puskesmas, dimanapun Tuhan, kau berkati. Kami juga memberkati Israel, Tuhan, karena matamu yang selalu tertuju untuk Israel, dimenangkan oleh Engkau, Tuhan Yesus. Berkati Israel, Tuhan. Dan juga kami percaya, Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini ibadah, kami mau jadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Dan apapun yang kami sudah dengar melalui isi hati firman Tuhan, kami akan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun mereka yang kudus. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir, rawat mereka Tuhan, kembalikan mereka, agar mereka dapat kembali beribadah bersama kami. Family Misi yang kami adakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 4:30 sore sampai jam 7 malam. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan, kiranya melalui hamba-Mu Boksu Harisanosa yang akan memberkati kami semua. Silakan Boksu Harisanosa untuk memberkati kami. Tanya Boksu, belum dibuka. Ya, oke. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sebelum mengakhiri pertemuan kita terima berkat dari Tuhan sendiri, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Terimalah damai sejahtera daripada Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan bersama Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya dalam setiap aktivitas kita masing-masing, pelayanan kita, usaha, pekerjaan, kehidupan, keluarga kita, dan lain sebagainya semua, sehingga tetap kami di dalam rel Tuhan, dalam garis Tuhan, sehingga dengan demikian kami semua tertanam dalam mempunyai rasa takut akan Tuhan yang dalam, sehingga dengan demikian kami tidak akan melenceng keluar daripada garis ini, dan dimanapun kami berada, bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera Allah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Ya, terima kasih Boksu Harisanosa. Silakan bincang-bincang bisa dibantu Pendeta Derson